Ya. Cuma cara bacanya aja mereka pakai tangan. Jadi kalau ada dulu judul lagu itu bernyanyi dalam sunyi, nah mereka nyanyi tapi repeh, atau ngaji tapi repeh, enggak kedengaran. Ini kita akan belajar dari alif sampai ya. Silakan diperhatikan ke depan, ikutin gerakannya. Nah ini alif, ya. Posisinya ke depan, jangan begini. Kalau begini nanti lain lagi artinya. Harus ke depan. Alif. Kemudian ba, ke depan sama begini. Jangan begini. Nanti beda. Ba. Kemudian ta. Ta. Kemudian jangan direnggangkan, harus rapat. Ya, ta. Kemudian sa. 3. Harus rapat semua, jangan renggang. Kalau renggang nanti khawatir putus ya. Harus terlalu rapat. Enggak. Kemudian jim atau ja. Posisinya begini ke depan. Ini si ibu jarinya di tengah. Ja atau jim. Terus ha. Tadi yang bentuknya masih seperti ini, cuma si ibu jarinya ditempel di sini. Ya, ditempel di pas telunjuk. Ha. Kemudian kho. Nah, ini kho ke atas. Jadi posisinya tetap begini, ini jim, ha ditumpuk di sini, kho ke atas. Kho. Kemudian dal. Kemudian za ditumpuk jari tengah di atas telunjuk. Za. Kemudian ro diputar sedikit. Ro. Kemudian za itu ditumpuk jari tengahnya, za. Kemudian sin. Nah ini telapak tangan semua ke depan. Tangannya yang kanan, yang punya dia, kecuali yang tidak punya ke depan. Terus sya. Nah sya ini direnggangkan 4 jari, kecuali yang ibu jari harus nempel. Ya harus nempel. Sya. Sod. Mengepal si ibu jarinya di sini. Jangan mengepal tapi harus di sini. Sod. Kemudian don dibuka, kalau tadi dilipat sekarang dibuka. Do. Kemudian to. Posisinya begini, dirapat antara jari tengah sama ibu jari. To. Telunjuknya berdiri. To. Kemudian zo ke atas. Nah, ini ibu jari ke atas. Zo. Kemudian ain atau a. 2 jari ke depan. Ro atau rin, ya. Ibu jarinya ke atas. Rin. Fa. Telunjuk sama ibu jari ditempel. Fa. Kemudian kof ditambah sama jari tengah. Kof. Kemudian kaf. Nah, ke depan seperti sin tadi, cuma bedanya si ibu jarinya ditekuk. Ini kaf atau kaf. Terus ya lam sama dengan L tadi ya, lam. Kemudian mim. Nah mim sama seperti tadi i, mim. Dia nun. Ini seperti u tadi ya, nun. Kemudian waw atau waw. Terus ha besar ya, kalau kita menyebutnya ha besar, ha. Kemudian apa lagi? Lam alif. Ha, lam alif. Nah, lam alif. Bukan metal ini. Lam alif. Nah, tadi metal. Lam alif. Terus hamzah. Hamzah ditulis ya, hamzah, bentuk hamzah. Nah, hamzah. Kemudian ya. Nah, ada yang bisa? Silakan. Nu apa hiji alif? Jeung Baik, nah itu hijaiyah versi bahasa isyarat. Jadi mereka membaca hijaiyah itu dengan isyarat. Kemudian bagaimana ketika membaca Al-Quran, gitu kan? Setelah menjadi satu ayat, setelah menjadi satu kalimat, maka untuk anak-anak tunarungu cara baca Al-Qurannya itu yang menurut ulama-ulama dari Madinah, kami karena sanadnya ke sana, belajar Al-Quran isyarat langsung dari sana.
Dan ulama-ulama dari sana menyampaikan untuk anak-anak tunarungu itu tanpa ada tajwid, tanpa ada harokat, karena mereka bingung. Ikhfa kan harus dengung, sedangkan dengung kan harus didengar. Ya. Kemudian a kan itu bunyi, u itu kan bunyi, jadi mereka nggak tahu. Sehingga ulama memberikan fatwanya untuk anak-anak tuli atau tunarungu cukup dibaca huruf-hurufnya saja. Gitu. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim itu mereka mengisyaratkan atau membacanya hanya hurufnya, ba, sin, mim, alif, lam, ha, Bismillah dan seterusnya. Jadi mereka itu membaca huruf demi huruf. Begitupun ketika mereka menghafal, menghafal Al-Quran itu mereka menghafal setiap huruf demi huruf di setiap ayat atau surat yang mereka baca. Itu lebih ribet, Pak. Tapi kantos ngapalkeun banyak Al-Fatihah huruf-hurufna eta pabaliut, Pak. Keur macangkeun huruf ieu terus. Jeung ngapalkeun kalau ada satu huruf lupa berarti dianggap gagal hafalannya. Kalau kita kan mungkin satu ayat yang lupa disebut hafalannya belum kuat, belum mungkin. Tapi bagi mereka satu huruf yang hilang, tidak terbaca, tidak terisyaratkan berarti hafalannya belum mungkin atau hafalnya belum kuat. Itu lebih ribet, Pak. Gitu ya. Jadi itu sekilas terkait tentang cara baca Al-Quran. Sekarang kita praktek. Saya akan suruh dia baca Al-Fatihah ya, dengan metode tadi bahasa isyarat. Bapak-bapak dan adik-adik cukup melihat gerakannya, saya menerjemahkan apa yang dia baca. Cuma yang akan saya perintahkan dia untuk membaca surah Al-Fatihah dari Bismillah sampai Walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pindah ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Pindah ayat lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini Pak, yang ngajarkeun kieu teh 2 tahun. Masyaallah. Ieu murang kali aya di abdi 2 tahun hayang bisa Al-Fatihah. Perjuangan mereka ingin menghafal demi itu perjuangannya luar biasa. Urang mah tinggal ngapalkeun Bismillahirrahmanirrahim apal saya. Ieu mah hayang apal saya berminggu-minggu berbulan-bulan. Hayang ngapalkeun saya. Coba perlu diapalkeun sahuruf-sahuruf bari nu ningali lagi Pak anu narima setoran teh kudu kieu we terus da teu bisa balik kieu dan teu katingali. Coba sekali Bapak sekarang bisa baca Quran atau adik-adik mungkin setengah jam lah ya rata-rata. Kalau yang sudah ngaji itu 1 juz, mereka itu pengen 1 juz tuh Masya Allah. Ayo mau Quran 1 juz deh canggel baik. Mun jika tadi apa dia unggul sekedar, tapi mau coba 1 juz pakai kieu terus. Urang ge nu nampi setoran gitu nya. Maka abdi tarakia nampi setoran dugikeun ka per lembar-lembar teh paling 5 ayat, 10 ayat. Da kudu kieu terus. Lamun aya nu katingali hiji lepat hafalanna, salah hafalanna. Nah, pelajarannya apa? Kita jangan kalah sama mereka, Pak. Mungkin kalau di tempat saya belum ada yang sampai berjuz-juz. Tapi kalau di tempat guru kami, Pak, di Jogja itu sudah ada
anak-anak tunarungu yang sudah hafal 20 juz. Itu anak tunarungu. Bagaimana keadaan kita hari ini? Yang kita dimudahkan oleh Allah bisa baca Al-Quran, bisa mendengar. Jadi malu Pak, kalau hari ini kita tidak ada keinginan untuk membaca atau menghafal. Mereka saja yang sebegini susahnya perjuangannya, sedikit demi sedikit, sehuruf demi sehuruf dihafal. Hoyong Al-Fatihah ngapal kena 2 tahun, tapi tidak sedikit pun mengurangi keinginan. Nah, kalau kalian adik-adik sekalian, ya ikhwan dan akhwat, harusnya lebih semangat lagi karena kalian lebih mudah untuk menghafal. Yang cukup dibaca, itu sudah mudah. Mereka hadirin harus dihafal isyaratnya gimana. Kalau salah gerakan itu salah nanti hafalannya. Itu kan. Belum lagi harus mengingat huruf demi huruf. Bayangkan Pak, hiji huruf hilang, 1 huruf hilang, berarti salah hafalannya. Baik, itu praktek ketika membaca Al-Quran. Dan di tempat kami pun alhamdulillah Pak, sedikit demi sedikit kami pun sampaikan, kita ajarkan kepada mereka supaya mereka pun mengenal kepada nabinya, mengenal kepada rasulnya. Maka kami ajarkan hadis ya dengan metode bahasa isyarat. Jadi mereka ini sudah ada, walaupun hadis-hadis yang pendek-pendek kami ajarkan supaya menumbuhkan kecintaan kepada Nabi SAW. Maka ada beberapa hadis yang sudah dihafal. Kita coba ya, kita tanyakan, kita praktekkan dia ini sudah menghafal hadis apa saja. Kita coba. Nah ini isyaratnya hadis, ya, hadis Muhammad SAW. Nah, keuntungan sholat atau fadilah sholat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, yang mabuknya seorang laki-laki yang saf bagi laki-laki adalah yang paling utama, saf yang paling depan. Kemudian saf yang utama bagi perempuan adalah saf yang di belakang. Laki-laki saf terbaiknya di depan, yang perempuan saf yang terbaiknya di belakang. Hadis yang lain masih keutamaan sholat dari sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, dulu Nabi SAW apabila menemukan satu kesulitan maka beliau segera melaksanakan sholat. Masya Allah. Di sini sudah ada yang hafal 10 hadis, gitu ya. Kita mah sering lupa Pak, ya. Mereka yang seperti ini mau menghafal hadis. Bagaimana dengan kita hari ini? Ya. Jarang yang mau, jarang yang mungkin terfikir pun mungkin jarang. Kita ingin, padahal ada hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang menghafal 40 hadis saja, 40 hadis Nabi SAW, maka dalam hadis ini dikatakan jaminannya ahli surga. Gak usah lama-lama Pak, 1 hari atau 1 minggu 1 hadis saja. Itu nggak nyampe 1 tahun kita sudah hafal 40 hadis. Di tempat kami alhamdulillah setiap pertemuan, karena pertemuannya setiap hari Ahad pas hari libur karena mereka masih sekolah. Jadi tempat kami ini Bapak sekalian, maktab ini belum dikonsepkan sebagai pesantren karena kami belum punya tempat, belum punya madrasah, ini pun masih di rumah, sehingga anak-anak ini dari Senin sampai Sabtu sekolah, hari Ahadnya ke tempat kami untuk belajar. Nah 1 pekan pertemuan minimal 1 hadis kita ajarkan. Mereka menghafal dalam 1 pekan minimal 1 hadis. Itu bayangkan Pak, kalau sampai bertahun-tahun sudah berapa hafalan hadis. Baik, mungkin itu cerita ya, sedikit motivasi bagi kita dari sahabat kita yang tunarungu. Karena waktu terbatas, ada kabel jaring besar. Ada. Lanjut aja. Oh, ya. Baik. Kita tanya pengalamannya. Ya. Jadi Bapak sekalian, saya ingin cerita sedikit terkait dengan tunarungu Bapak sekalian. Ketika seseorang tidak bisa mendengar, khususnya ya, maka informasi itu sedikit atau susah untuk masuk. Kenapa hari ini kita mengenal Allah? Coba adik-adik yang ini, yang di tengah. Siapa namanya? Dek, ini nih saya dulu. Kamu siapa namanya? Hafiz. Kamu tahu nggak Allah ada berapa? Ada 1.
Ya, dari mana kamu tahu Allah ada satu? Ya? Dari siapa? Dari guru ya, dari ustaz kan dikasih tahu. Dan anak ini mendengar, Pak. Kata ustaznya bahwa Allah yang Maha menciptakan, Allah yang Maha memelihara, Allah itu Allahu Ahad, Allah itu satu. Tapi bagi mereka, Pak, coba kalau di sini ada anak tunarungu duduk di sini nggak ada yang menerjemahkan, saya ceramah mau 2 jam, Pak, mau adugi ilmu kaita budak, nggak nyampe ilmu, Pak. Ya. Lalu dengan apa informasi datang kepada mereka? Dengan lisan. Karena kalau dengan bahasanya mereka nggak dengar. Mau kita berjam-jam bicara tentang kebesaran Allah, menjelaskan siapa itu Allah, selama mereka nggak bisa dengar, apa yang akan mereka terima? Nggak bisa. Makanya Bapak sekalian, penting kita belajar bahasa Islam. Untuk apa? Menyampaikan agama kepada orang-orang yang seperti ini. Karena mereka itu tanggung jawab kita semua. Bayangkan Pak, kalau di kampung ini jangan banyak-banyak, satu saja ada orang seperti beliau, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, Pak. Kemudian dia mati dalam keadaan tidak mengenal Allah, karena tidak ada yang menyampaikan kepada mereka. Itu yang bertanggung jawab, Pak. Satu kampung ini nanti akan ditanya oleh Allah. Alam ya'tikum nazir, kata Allah. Apakah ada yang datang kepadamu menyampaikan Allah itu Esa, Allah itu yang menciptakan? Kata dia nggak ada. Walaupun mungkin pengajian di masjid, saya kan nggak bisa dengar. Kan mungkin begitu hujan mereka, gitu kan? Sedangkan kita yang enak-enak, mohon maaf ya, kita ke masjid rajin, kita baca Quran rajin, kita sholat rajin. Kalau kita tidak ada kepedulian kepada mereka, maka siap-siap Bapak sekalian, nanti kita di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena mereka pun sama, punya hak yang sama. Punya hak untuk mengenal Allah, punya hak untuk mengenal Rasulullah, punya hak untuk mengenal agamanya. Karena mereka ini pada ibaratkan, mohon maaf ya, ketika mereka lahir dalam keadaan tidak mendengar, mohon maaf, seperti hewan Pak kehidupannya itu. Gak ngerti setelah kematian itu apa, gak ngerti. Kenapa kita hari ini tahu akhirat? Karena disampaikan, ada yang menyampaikan dan kita bisa dengar, sehingga paham. Ketika mati kita ada akhirat, ada alam kubur, mereka gak tahu. Setelah mati ya sudah, mati saja. Jadi kehidupan mereka tanpa agama seperti hewan. Gak tahu siapa itu Allah, walaupun mereka lahir dari keluarga Muslim. Nanti saya ingin coba kupas ya pengalamannya, bagaimana pengalaman hidup sebelum belajar agama dengan bahasa isyarat dan sesudah. Ya kita coba, saya tanya dengan bahasa isyarat, kita dengarkan semua, namanya menjadi pelajaran bagi kita. Kamu sekarang coba cerita dulu sebelum belajar agama di maktab, ya, apa Allah atau tidak. Sekarang sudah belajar agama, seperti apa? Saya dulu ini tahu Pak? Ini apa? Ini apa? Salib. Saya meyakini dulu, kata dia, Tuhan itu ini. Ada bapaknya Islam, ibunya Islam. Kenapa dia bisa berkeyakinan ini adalah Tuhan? Kita menyampaikan, Pak. Sedangkan ini kelihatan, iya, benar nggak? Yang kayak gitu kelihatan, nampak, berarti iya Tuhan. Sedangkan Allah Maha Mungkin nggak kelihatan. Kalau nggak ada yang menyampaikan, walaupun bapaknya Islam, masyarakat ya kayak gitu. Dia cerita, dulu saya meyakini ini Tuhan saya. Saya ketika ditanya, oh itu saya nggak tahu, ini nggak ngerti Pak Isyarat, saya nggak ngerti. Tahu Allah sudah dekat tinggal ya tuh, bayang begitu. Dan Nabi Muhammad, nah ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saya nggak ngerti, siapa itu Nabi Muhammad? Dan saya pernah waktu itu, ini tahu apa? Ini apa? Pacaran. Ini istilah pacaran. Dulu, nah mohon maaf Pak, karena mereka tidak tahu batas norma-norma dalam pergaulan, sehingga mohon maaf, pergaulan di antara mereka itu lebih bebas daripada pergaulan kita. Kalau kita mohon maaf ya, sekarang di sini cuma ada yang pacaran di sini. Ngaku sih ya ada gitu kan. Tapi kita tahu, mohon maaf, kita tahu ada batasannya kan. Kita tahu kan? Kita tahu. Oh ini nggak boleh, itu nggak boleh. Mereka nggak tahu. Bayangkan
terjadi apa? Hamil di luar nikah di kalangan mereka itu sudah biasa. Dan tanpa rasa dosa, tanpa rasa makan, mereka nggak tahu siapa yang ngejelasin kepada mereka bahwa zina itu nggak boleh. Siapa? Nggak ada. Dan dia cerita, dulu saya punya pacar banyak. Dia apa? Harusnya kita sedih ingatnya ini. Kenapa? Karena nggak ada yang ngasih tahu dulu. Nah, ini apa Pak? Mencuri. Cuma saya mencuri. Dan bagi mereka mencuri hal yang biasa, ngambil barang orang kan nggak tahu. Ini tuh nggak boleh, tuh nggak tahu, haram tuh nggak tahu. Perzinahan, itu biasa. Bahkan membunuh pun bagi mereka biasa, karena nggak tahu membunuh itu dosa. Siapa yang ngasih tahu dia dosa? Membunuh nggak ada. Nah ini satu pengalaman hidup. Nah, dia sering melihat ini Ustaz. Saya sering melihat Ustaz ke masjid, tapi nggak tahu aku nggak ke masjid gitu. Maksudnya ke masjid itu orang-orang ngapain? Nggak ngerti. Saya sering lihat Ustaz ke masjid, tapi saya nggak tahu ke masjid itu mau ngapain mereka. Bahkan waktu itu saya sering memarahi orang tua ini orang. Jadi adat tuh orang tua itu nggak ada. Nah, tapi alhamdulillahnya orang tua saya sabar. Karena mungkin orang tua juga memaklumi gitu ya, punya anak seperti ini ya hari-hari dimarahi gitu kan. Nah, kata beliau, orang tua saya alhamdulillah sabar. Nah, waktu itu cerita ketika dia jalan-jalan jatuh, ya, maka dia pulang ke rumah, maksa sama orang tuanya minta uang. Dia isyaratkan, saya pernah sering bahkan datang ke gereja. Tadi dia tulis GERAJA, ke gereja katanya. Sering. Nah ini saya sedikit menyampaikan, Bapak sekalian, mohon maaf saya sampaikan. Jadi orang-orang tuli seperti ini jadi santapan punya orang-orang misionaris. Saya sering ketemu di lapangan orang-orang misionaris yang mengajak mereka tadi ke gereja atau ke tempat-tempat yang lain. Kenapa? Karena bagi mereka ini orang seperti santapan ibu. Kenapa santapan ibu? Karena orang-orang Islam sendiri jarang yang memikirkan bagaimana akidah, bagaimana agama yang ada. Bahkan mohon maaf orang tuanya pun tidak terfikirkan bagaimana akidah anaknya. Sehingga misionaris lebih mudah mengajak mereka ke gereja, mengajak mereka kepada gereja. Sehingga mereka tadi beliau tadi meyakini kenapa ini Tuhan. Karena mungkin diajarkan begitu ya, oleh misionaris itu. Sedangkan kita mohon maaf, adakah atau tidak yang di antara kita para ulama, para kiai yang memikirkan kumaha ieu tetangga nu teu bisa ngomong, nu teu bisa ngopi, akidahna kumaha kira-kira eta. Kan gitu. Kayaknya belum Pak, kita sampai ke arah sana. Sedangkan orang-orang misionaris sudah jauh memikirkan mereka atau menjadikan mereka menjadi santapan-santapan untuk orang-orang misionaris. Dia katakan, agama itu bagi saya bingung. Apa agama? Yang dia tahu kan yang hanya dia lihat. Karena indera yang tersisa hanya indera penglihatan saja. Jadi apa yang dia lihat, dia simpulkan, dia lihat keyakinan. Sedangkan dalam agama kita banyak hal-hal yang gaib. Allah Maha gaib, surga neraka itu gaib, kematian itu gaib, akhirat itu gaib. Sehingga kalau tidak ada yang menyampaikan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka, walaupun mereka Islam, tetapi mereka tidak akan tahu siapa itu Allah, apa itu surga, neraka dan yang lainnya. Dulu saya tidak pernah sholat. Saya katakan untuk apa saya sholat? Kan ini stop. Saya untuk apa sholat? Walaupun disuruh sama orang tuanya mungkin untuk sholat, dia nggak pernah sholat. Ya. Tapi kamu sudah masuk mantap seperti apa? Ada perubahan. Nah, saya bersyukur kepada Allah. Saya baru tahu bagaimana batasan laki-laki sama perempuan setelah masuk di mantap. Nah, bahwa Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Nah, dan baru tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah.
Nah, dan Nabi Muhammad SAW senantiasa berdakwah dari tahun ke tahun menyampaikan agama. Dan Nabi Muhammad berdakwah terus, ya, berkeliling mendakwahkan agama. Nah, ke seluruh dunia. Untuk apa? Mendatangi orang-orang kafir yang belum tahu Allah, menjadi kenal kepada Allah. Kalau dulu kamu nggak kenal Nabi Muhammad, dulu tahu Nabi Muhammad? Nah, dulu saya nggak tahu. Nah, yang saya sering lihat orang-orang sholat yang di masjid tapi nggak tahu itu tuh untuk ngapain, katanya sholat itu untuk apa. Nah, setelah sekarang belajar, sekarang saya sudah mulai memahami sholat itu untuk nanti bekal di alam kubur. Ini kubur. Sholat untuk bekal di alam kubur. Ini kubur. Nah, ini manusia. Manusia semua ini awal penciptaannya adalah dari Nabi Adam. Nabi Adam. Kapan kita belajar amal, kata dia nih, kapan kita harus belajar amal? Dari mulai lahir. Bayangkan, yang dulunya tidak mengenal Allah, yang dulunya tidak mengenal siapa itu Nabi Muhammad, hari ini sudah punya kepahaman seperti ini. Kata dia, kapan kita harus belajar agama? Dia mulai kita lagi. Untuk apa kita suatu mengenal di alam kubur? Bayangkan, seandainya dia tidak ada yang menyampaikan agama, maka sampai mati pun dia tidak akan pernah tahu apa itu agama, siapa itu Nabi Muhammad. Maka bapak-bapak, adik-adik sekalian, alhamdulillah waktu sudah cukup.